Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di YouTube saya, Dadung Keluh. Jangan lupa di like, di subscribe, dan ditekan tanda loncengnya, maupun di share kalau video ini bermanfaat. Karena subscribe itu gratis, teman-teman, agar channel Dadung Keluh semakin berkembang dan terus berkarya. Oke, teman-teman, kita lanjut videonya. Untuk di kesempatan kali ini saya tidak akan berbagi resep tentang pakan seperti yang di depan saya ini. Di sini saya akan berbagi tutorial cara mudah membuat pakan sapi alternatif yang murah tapi bergizi, tentunya cepat gemuk, teman-teman. Untuk bahan-bahannya ataupun caranya, simak terus, tonton terus agar kalian lebih paham, lebih mengerti kalau ingin membuat ataupun ingin mencoba sendiri, teman-teman. Oke, teman-teman, untuk bahannya yang di depan saya ini, pastinya teman-teman tidak asing lagi dengan bahan yang saya pegang ataupun bahan yang ada di mangkok kecil ini. Di sini saya menggunakan bahan sederhana yang murah tapi bisa meningkatkan ataupun sehat tentunya, teman-teman. Di sini saya memanfaatkan dari bekatul ataupun dedak padi, lur. Untuk dedak padinya di sini saya menggunakan dedak padi yang halus. Selain dari dedak padi, di sini saya juga masih menambahkan bahan lagi ataupun bahan yang kedua. Untuk teman-teman pastinya tidak asing lagi dengan bahan yang satu ini. Ini adalah daun pepaya dan buahnya, teman-teman. Kenapa di sini saya menggunakan daun pepaya? Karena daun pepaya itu juga bisa menyehatkan untuk kesehatan ternak. Selain dari daunnya, di sini juga saya menambahkan dari buahnya. Untuk buahnya sendiri, selain dari vitamin C kandungannya, dari buah pepaya ini juga bisa mengobati ataupun obat alami untuk sapi cacingan, lur. Ini sebagai obat alami, lur, juga bisa untuk buahnya, dan untuk daunnya untuk dijadikan kesehatan agar kesehatan sapi itu terjaga. Ini, teman-teman, agar lebih mudah kita berikan ataupun agar seperti ini, teman-teman harus dipotong kecil-kecil, utawa disawut, lur. Buah pepayanya itu kita sawut ataupun kita potong kecil-kecil seperti ini. Kemudian direbus juga bisa, tidak direbus ya nggak masalah. Yang baiknya itu jangan direbus kalau bisa, karena kadar kandungan yang getah yang terkandung dalam buahnya itu bisa mengobati ataupun bisa dibuat obat cacing alami, lur. Obat cacingan, lur. Ini, teman-teman, ini yang bahan selanjutnya ataupun bahan yang keempat. Di sini pastinya teman-teman tidak asing lagi dengan bahan yang keempat ataupun bahan selanjutnya ini yang di depan saya ini, dan tentunya yang saya pegang ini, teman-teman. Ini adalah batang pisang, teman-teman, ataupun gedebok pisang, lur. Di sini saya menggunakan ataupun memanfaatkan pakan alternatif dari gedebok pisang untuk saya jadikan campuran ataupun untuk saya buat pakan yang murah dan tentunya cepat gemuk, teman-teman. Untuk caranya agar seperti di depan saya ini, teman-teman harus merebus terlebih dahulu agar hasilnya seperti ini, teman-teman. Dan tentunya setelah kita rebus itu hasilnya lebih beda, lebih empuk dan teksturnya lebih lembek, teman-teman. Dan ini sangat membantu agar meningkatkan nafsu makan ataupun agar makannya sapi itu lebih lahap, lur, dengan cara kita rebus. Untuk perebusannya kurang lebih 1 jam, teman-teman, agar kematangan dari gedebok pisang itu lebih maksimal. Selain dari daun pepaya, buahnya ini sama gedebok pisang, terus bekatul, di sini
masih saya tambah lagi ataupun saya campur lagi dengan bahan yang terakhir teman-teman. Untuk teman-teman pastinya tidak asing lagi dengan bahan yang terakhir ini. Ini adalah rebusan jagung teman-teman, ataupun beras jagung yang sudah saya rebus. Untuk caranya agar seperti di depan sini, di depan saya ini, teman-teman harus merebusnya ataupun harus merendam semalam. Setelah semalam, kemudian pada esok harinya airnya kita buang. Setelah airnya kita buang, kita tambah lagi dengan air bersih. Setelah itu kita siapkan air mendidih, lalu kita rebus teman-teman. Untuk perebusannya di sini memakan waktu ataupun memerlukan waktu selama 1 jam agar kematangannya itu merata, dan tentunya hasilnya itu setelah kita rebus itu akan seperti bubur teman-teman, seperti ini teman-teman hasilnya. Dan tentunya untuk bahan-bahan ataupun bahan-bahan yang saya berikan ini semuanya murah, mudah dibuat, aman, tidak berbahaya, berkarbohidrat, berprotein, bergizi, bervitamin C, untuk cocok untuk sapi, kesehatan mata. Selain vitamin C juga untuk obat alami cacingan lur. Selain dari 5 bahan tadi, di sini saya juga masih memanfaatkan air bekas rebusan jagung ataupun beras jagung teman-teman. Untuk airnya di sini saya manfaatkan kembali untuk pengganti air mineral teman-teman. Di sini saya memanfaatkan untuk saya jadikan pengganti air mineral teman-teman. Saya manfaatkan kembali, yaitu dari berupa air bekas rebusan jagung teman-teman. Untuk cara peracikannya ataupun cara pengaduannya, simak terus, tonton terus agar kalian lebih paham, lebih mengerti kalau ingin membuat sendiri ataupun mencoba teman-teman. Ini teman-teman, selain dari comburan yang saya gunakan, di sini sapi saya juga makan jerami basah juga lahap teman-teman. Untuk peracikannya agar lebih merata, agar lebih jos kita berikan ke sapi. Di sini saya menyiapkan ember yang agak besar seperti ini. Untuk langkah yang pertama ataupun cara yang pertama yang kita masukkan untuk dibuat campuran atau kita aduk agar tercampur adalah kita masukkan dedak padi teman-teman ataupun bekatul lur. Untuk bekatul ini di sini saya menggunakan kurang lebih 2 kilo. 2 kilo dedak bekatul ataupun dedak padi untuk bahan campuran lur. Untuk bahan campuran pakan alternatif yang murah meriah dan tentunya bergizi teman-teman. Setelah itu, setelah bekatulnya kita masukkan ke ember ataupun loyang, langkah yang kedua kita tambah dengan bahan selanjutnya ataupun bahan dari alternatif, yaitu dari daun pepaya dan buahnya. Untuk daun pepaya di sini saya membutuhkan daunnya itu 3 lembar, dan untuk buahnya di sini satu biji ataupun 1 buah teman-teman. Setelah itu, setelah kita tuang atau kita masukkan ke ember, lalu kita aduk-aduk teman-teman agar tercampur antara bekatulnya dengan buah pepaya dan daunnya dengan cara kita aduk-aduk sampai merata. Ini teman-teman, kita aduk-aduk sampai tercampur antara 3 bahan kayak gini teman-teman. Kita aduk-aduk menggunakan tangan ataupun menggunakan alat bantu, tapi di sini saya menggunakan tangan lur untuk mengaduknya biar lebih luket, biar lebih padat teman-teman kalau menggunakan tangan. Nah, ini teman-teman, aduk sampai tercampur dari 3 bahan tadi. Setelah kita campur, untuk bahan selanjutnya yang kita masukkan ke ember adalah batang pisang lur ataupun batang yang sudah
difermentasi. Maksud saya yang sudah difermentasi itu sudah direbus terlebih dahulu. Untuk batang pisang di sini saya menggunakan kurang lebih satu batang, hanya satu batang yang masih muda. Untuk saya jadikan pakan tambahan ataupun untuk dibuat campuran. Ini teman-teman. Setelah itu kita masukkan ke ember. Lalu kita aduk agar tercampur menjadi satu dari 4 bahan, yaitu dari bekatul, daun pepaya, buah pepaya, dan tentunya batang pisang teman-teman. Kayak gini kita aduk sampai terlarut tercampur menjadi satu, biar lebih luket, lebih padat, dan tentunya kita berikan ke ternak itu lebih sehat, lebih aman, cepat gemuk, berprotein tinggi. Untuk langkah yang terakhir ataupun tahap yang terakhir, kita masukkan beras jagungnya yang sudah jadi bubur. Untuk beras jagungnya di sini saya membutuhkan ataupun menyiapkan kurang lebih 1 kilo teman-teman, ataupun 1 ember kecil ini. Untuk bahan campuran selanjutnya kita langsung masukkan ke loyang yang agak besar agar mudah kita campur dengan 5 bahan tadi teman-teman. Kayak gini teman-teman, kita aduk sampai tercampur, sampai merata dari 5 bahan tadi. Gen luket lur, gen padet, dan tentunya pada saat kita berikan ke sapi itu lebih luweh mempeng, luweh rakus itu teman-teman. Kayak gini. Selanjutnya setelah ini dari daun pepayanya dan ini buahnya, dan untuk ini jagungnya teman-teman. Jagung, bekatul, ini jagungnya yang tadi bekatul, dan yang ini adalah batang pisangnya teman-teman. Untuk langkah selanjutnya ataupun langkah yang terakhir, kita ambil air bekas rebusan jagungnya teman-teman. Untuk airnya di sini secukupnya saja, nanti kalau kurang kita tambah lagi. Untuk teman-teman bisa menggunakan air dari bekas ampas tahu juga bisa, ataupun air mineral juga bisa, tapi di sini saya memanfaatkan dari air bekas rebusan jagung teman-teman. Ini kita sampai habis. Setelah airnya kita campur ataupun kita masukkan ke loyang, lalu kita aduk-aduk agar tercampur dari 5 bahan ataupun 5 campuran, yaitu berupa bekatul, beras jagung yang sudah direbus, pepaya, daun pepaya dan buahnya, sama batang pisang teman-teman, agar lebih luket, lebih padat saat kita berikan ke ternak teman. Selain dari 6 bahan tadi, termasuk air bekas rebusan jagung, di sini saya juga masih menambahkan penyedap rasa lur. Untuk teman-teman pastinya tidak asing lagi dengan penyedap rasa yang saya pegang ini teman-teman. Ini adalah garam dapur lur, ataupun garam grosok. Kenapa setiap saat ataupun setiap saya membuat comburan ataupun pakan sapi, di sini selalu saya menggunakan penyedap rasa, khususnya untuk garam, karena garam itu bisa meningkatkan ataupun mendongkrak agar sapi lebih rakus makan. Untuk takarannya di sini saya membutuhkan 2 sendok makan garam untuk 1 ember loyang yang agak besar ini. Setelah itu kita aduk-aduk agar terlarut antara 6 bahan tadi, termasuk air bekas rebusan jagungnya. Kayak gini kita aduk-aduk biar luket, biar padat, biar lebih merata dari garamnya, agar tercampur dari 5 bahan berupa daun pepaya, buah pepaya, bekatul, beras jagung, sama batang pisang lur. Setelah itu, setelah kita tercampur menjadi satu, langsung kita berikan ke sapinya teman-teman. Koyong ini lur, sapiku mangane mempeng banget dan tentunya lahap, hanya dengan pakan murah racikan sendiri teman-teman. Untuk pakan yang saya buat ini
bergizi, cepat gemuk, berprotein, berkarbohidrat, sehat, aman. Hanya membutuhkan bahan-bahan sederhana berupa daun pepaya, buah pepaya, bekatul, beras jagung sama batang pisang. Dan untuk airnya di sini saya menambahkan air bekas rebusan jagung, teman-teman. Kayak ini, teman-teman. Makannya dengan lahap. Untuk teman-teman yang pengen membuat ataupun tutorial membuat pakan sapi yang murah tapi bergizi tinggi, bisa mencontoh ataupun bisa meniru resep yang saya buat. Untuk teman-teman yang pengen membuat sendiri ataupun mencoba sendiri, untuk bahan-bahannya kalian harus menyiapkan daun pepaya 4 lembar, buah pepaya 1 buah, 2 kilo bekatul, 1 kilo beras jagung, sama 1 batang pisang, teman-teman. Yang masih muda juga nggak masalah. Untuk cara pembuatannya, yang pertama daun pepaya kita cuci bersih, kemudian kita potong kecil-kecil. Sama untuk buah pepaya juga kita potong kecil-kecil. Untuk beras jagungnya kita rendam semalam, kemudian esok harinya kita rebus selama 1 jam agar lebih empuk, agar menjadi bubur. Untuk batang pisangnya juga kita rebus selama 1 jam agar empuk, biar lebih jos kita berikan ke ternak, teman-teman. Kayak ini, teman-teman. Untuk airnya, teman-teman juga bisa menggunakan air bersih ataupun air mineral untuk bahan campurannya. Tapi di sini saya menggunakan air bekas rebusan jagung, teman-teman, untuk bahan pengganti air mineral, teman-teman. Untuk sapi saya ini sangat lahap. Oke, teman-teman, cukup sekian kesempatan kali ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Bagi yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.